Halo teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi dengan saya Bro YSG. Oke, hari ini kita akan khusus ngebahas terkait dengan akuntansi emisi, yaitu kita cuma mencoba memahami kalau di akuntansi emisi itu ada scoop 1, scoop 2, scoop 3. Apa itu? Nah, mari kita bahas di sini. Jadi kalau kita udah tahu yang sering ya selama ini kita diskusikan terkait dengan ESG itu dari ketiga aspek environmental, social, dan governance, kita sekarang akan fokus pada aspek environmentalnya. Nah, di dalam aspek environmental ini sendiri, ya aspek atau strategi yang bisa dilakukan oleh organisasi adalah melakukan program dekarbonisasi atau penurunan emisi karbon. Sehingga penting ya dalam sesi ini kita akan mencoba membahas secara fundamentalnya dulu akuntansi emisi, dan untuk menghitung itu sendiri sebenarnya ada dua tipe ya atau panduan kita untuk menghitungnya. Yang pertama adalah GHG protokol atau Greenhouse Gas Protocol. Kemudian ada juga yang namanya ISO 14064. Nah, ini biasa digunakan untuk sampai ke verifikasi bahwa apa yang sudah kita hitung itu valid dan dinyatakan sah seperti itu oleh pihak ketiga sebagai verifikator. Jadi kalau kita ingin melihat lebih lanjut lagi gitu ya, lebih dalam lagi, kenapa inventarisasi emisi atau perhitungan emisi karbon ini menjadi penting? Karena memang pada dasarnya semua strategi ESG, kalau kita tahu ya, yang sudah kita bahas di sesi-sesi sebelumnya, global leader itu memiliki komitmen bahwa secara global ya, kita harus bisa mencapai target net zero emission di tahun 2050 misalnya. Kalau Indonesia sendiri di tahun 2060. Nah, kita tahu semua targetnya ujungnya itu adalah mencapai net zero atau mungkin ada juga yang menyampaikan mencapai at least carbon neutral gitu ya. Nah, ini semua adalah target secara global dan tentu janji-janji ini bisa ditepati ya atau bisa dilaksanakan dengan adanya inisiatif dekarbonisasi atau penurunan emisi karbon. Jadi kalau kita tidak melakukan penurunan emisi karbon gitu ya, kita nggak menghitung, kita nggak tahu karbon kita berapa, bagaimana kita bisa mencapai target yang sudah kita tentukan bersama. Kira-kira seperti itu gambarannya. Dan jadi kita itu secara manajemen lah ya, secara bisnis, organisasi, tentu kita tidak akan bisa mengelola ya apabila sesuatu itu tidak kita ukur. Bagaimana mungkin kita bisa tahu inisiatif apa yang harus kita lakukan, sedangkan kita tidak punya data yang akurat bahwa saat ini kita berada di posisi seperti apa. Ya, sehingga kita tahu, oke, kalau sekarang karbonnya sekian, kita berarti kan harus turunin benchmarknya seperti apa. Nah, ini yang akan kita coba bahas dalam sesi kali ini. Dan tentunya dua hal besar tadi adalah bagaimana kita menghitung emisi menggunakan panduan lah ya atau kaidah sesuai dengan GHG protokol, dan tentunya bagaimana juga dari segi ISO 14064 tadi yang saya sebutkan, bagaimana ISO itu bisa melengkapi kerangka ya ini perhitungan emisi ini sampai dengan ke sistem verifikasi, dan tentu ini akan menjadi kredibilitas sebuah organisasi secara internasional. Dan kita akan masuk ke poin-poin yang awal tentunya. Kenapa kita harus mengukur emisi? Tentu itu jadi pertanyaan. Kenapa kita harus mengukur emisi? Jadi yang pertama, tadi yang saya sampaikan ya, kenapa harus diukur? Kenapa harus gitu ya? Nah, nah ini adalah kenapa harus diukur. Tentu yang pertama adalah ya kita tidak akan bisa mengelola sesuatu yang tidak terukur gitu. Sulit mengelola gitu ya. Sulit mengelola tanpa mengukur. Oke, ini poin pertama. Kita akan sulit mengelola tanpa kita bisa mengukur. Kemudian, poin kedua adalah ini adalah sebagai basis atau merupakan keputusan dan target internasional gitu ya. Ini adalah basis, keputusan, dan target. Nah, ini target baik itu secara nasional, dalam negeri, atau internasional. Kemudian poin ketiga, tentu yang tidak kalah penting adalah karena semua arahnya menuju net zero.
net zero. Nah, kalau kita ngomong net zero, ini ada yang 2050 atau 2060 ya. Ini tergantung negaranya. Jadi kita bisa lihat dulu mengapa kita harus mengukur emisi ya karena ada 3 poin ini. Jadi perhitungan emisi itu ibarat kalau laporan keuangan gitu ya, tapi khususnya pada bagian lingkungan. Jadi kalau laporan keuangan kita tahu ada performa ya, performa dari profit ya atau revenue secara garis besar gitu. Tapi di situ kita bisa melihat secara mendetail masing-masing indikator. Itu adalah contohnya. Jadi ini kita bisa ibaratkan seperti laporan keuangan tapi khusus untuk mengaudit di bagian lingkungan. Jadi tanpa data, tentu kita tidak tahu di mana posisi kita saat ini. Organisasi kita seberapa besar gitu ya karbon yang dihasilkan. Dan tentu tanpa baseline gitu, target pengurangan emisi ini tidak ada maknanya. Karena kita tidak punya acuan gitu. Baseline kita di tahun ini seperti apa, seberapa besar gitu ya. Target kita nanti seperti apa. Nah ini perlu data yang relevan dan data yang akurat. Sehingga kita tahu batasan kita seperti apa, kemampuan kita seperti apa, dan target kita nantinya seperti apa. Jadi semua ini hasil perhitungan, akhirnya kita buatkan roadmap dekarbonisasinya, kita punya baseline-nya, seberapa besar karbon emisi kita. Tentu jika kita sudah memiliki semua itu, ini adalah hal-hal yang bisa diverifikasi oleh sistem ISO tadi. Nah, dengan verifikasi itu, barulah kemudian market atau investor bisa percaya karena hal itu tervalidasi. Tapi jika tidak diverifikasi, kita hanya sekedar ya nge-state aja gitu ya. Tapi datanya nggak punya. Nah, itulah yang namanya greenwashing. Jadi kita harus menghindari itu. Dan tentu kita tahu ya kalau dikaitkan dengan keputusan secara global, ada target secara global, bahwa memang dunia ini sejak 2015 dari Paris Agreement, itu semua negara, semua global leader itu sudah sepakat bahwa kita harus mencapai net zero ya secara global itu pada tahun 2050 contohnya. Indonesia pada tahun 2060. Dan memang masing-masing negara punya kriteria dan perbedaan masing-masing ya tergantung dengan kemampuan mereka. Secepat apa mereka bisa mencapai target tersebut. Jadi semua target ini pasti dasarnya adalah hitungan akuntansi ini sendiri. Jadi bagaimana negara, bagaimana organisasi ya bisa menghitung emisi karbonnya secara konkret dan tentu keakuratan data tadilah yang akhirnya bisa divalidasi dan dinyatakan akurat. Jadi akurasi data emisi ini menjadi sangat penting karena memang acuannya adalah tadi agar kita bisa bertanggung jawab atas emisi atau karbon yang telah kita hasilkan. Jadi pada dasarnya ya perusahaan itu perlu dua hal. Itu yang kita harus pahami adalah satu, perusahaan itu perlu punya ada metode pengukuran yang transparan. Jadi metode pengukuran karbon ini harus bersifat transparan. Dia terbuka. Pada saat kita declare, oke, objek kita sejauh apa ya yang mau kita hitung karbonnya, itu semua harus dibuka. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Sehingga laporan atau proses ini bersifat transparan. Dan disitulah letak GHG protokol. Kita bisa ikuti panduannya, ya caranya, metodologinya, agar kita bisa benar-benar menunjukkan data yang transparan. Dan kemudian yang kedua adalah ya tadi kita harus menggunakan sistem, ya sistem yang bisa diverifikasi secara independen. Pada dasarnya yaitu adalah ISO 14064. Nah, disinilah peran ISO 14064 itu untuk bisa memverifikasi bahwa emisi tersebut benar sebesar ya sekian gitu ya. Dan itu semua diassess, diverifikasi berdasarkan data-data hasil audit daripada emisi karbon sebuah organisasi. Karena memang kalau dibilang ISO ini, nah nanti kita akan masuk ya. Ada tiga, 14064 1, 2 dan 3 nanti kita akan masuk ke dalamnya. Nah, kita ngebahas yang dari pondasinya dulu. Pastinya kita bahas dari GHG protokol. Jadi, ya teman-teman semuanya, kalau kita ngomong di GHG protokol gitu ya. Nah, di GHG protokol, GHG protokol. Nah, GHG protokolnya ya tadi ya Greenhouse Gas Protocol itu ada 3 scoop yang kita lihat ya. Yang pertama adalah scoop 1. Scoop 1
Kemudian yang kedua adalah ya scoop 2 dan scoop 3. Nah, apa itu scoop 1? Scoop 1 ini adalah sumber emisi yang memang dia langsung. Artinya itu benar-benar kita hasilkan dari perusahaan kita sendiri ya. Nanti akan saya jelaskan langsung. Nah, ini sifatnya langsung kalau yang scoop 1. Yang scoop 2 ini dia bersifat misalnya energi yang kita gunakan gitu ya. Simpelnya ini saya tulis energi. Energi. Nah, kemudian scoop 3 ini adalah scoop yang emisi dihasilkan itu tidak langsung. Contohnya misalnya rantai pasok gitu ya. Rantai rantai pasok. Nah, ini tiga scoop yang akan kita bahas. Jadi GHG protokol ini sendiri dia adalah standar global yang paling banyak ya menjadi acuan secara global digunakan untuk menghitung emisi GHG ya atau greenhouse gas emission atau gas rumah kaca bahasa Indonesianya. Nah, framework ini sendiri sebenarnya dikembangkan sejak tahun 1998 oleh WRI dan WBCSD ya itu disebutnya. Dan ini digunakan oleh ribuan organisasi secara global di seluruh dunia. Jadi ini adalah framework yang paling common yang kita bisa temukan, terutama misalnya kalau kita baca sustainability reporting, ya dia akan menyampaikan gitu ya, oh ini dipakai acuannya berdasarkan GHG protokol. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi ini memang common sekali GHG protokol ini digunakan secara global. Nah, prinsipnya sebenarnya sederhana GHG protokol ini. Dia itu mengelompokkan sumber emisi itu menjadi tiga sumber emisi ini ya. Jadi scoop 1 itu adalah emisi langsung dari organisasi itu. Jadi contohnya ini adalah emisi dari sumber yang sebenarnya kita kendalikan sendiri. Jadi bisa kita kendalikan dan artinya power kita sebagai organisasi, sebagai perusahaan itu besar terhadap emisi ini karena kita bisa kendalikan sendiri. Contohnya apa? Kendaraan operasional ya. Jadi ada mobil BOD, mobil dinas, mobil yang memang kita pakai untuk operasional sehari-hari. Misalnya ada alat berat gitu ya di dalam organisasi kita atau ada truk atau ada bus. Nah, itu adalah kendaraan operasional yang memang kita gunakan langsung sehari-hari. Kemudian dari segi alat-alat misalnya ada boiler. Nah, boiler ini juga langsung di scoop emisi yang satunya gitu karena dia adalah emisi langsung. Atau di dalam kantor-kantor misalnya tower, katakanlah kita punya tower ya, banyak BUMN kan punya gedung-gedung sendiri, itu ada gensetnya. Nah, genset itu masuk ke dalam scoop 1 karena dia membakar misalnya membakar diesel gitu ya, ada sumber di situ yang memang mereka gunakan untuk menjalankan operasional daripada mesin tadi atau kendaraan tadi itu langsung untuk kegiatan atau operasi kita di dalam perusahaan atau organisasi atau pabrik misalnya ya boiler tadi pemanas atau apapun mesin yang kita gunakan untuk memproduksi sebuah barang. Nah, itu adalah emisi langsung. Jadi kalau kita bakar bahan bakar di mobil dinas, nah itu masuk ke skup 1 gitu ya. Itu kita harus bisa bedain dulu. Jadi kalau skup 1 ini memang dia pada dasarnya adalah sumber emisi yang kita hasilkan secara langsung. Nah, kalau skup 2 itu adalah emisi yang tidak langsung, tapi dia berasal dari energi. Nah, ini contohnya misalnya berasal dari energi listrik ya atau energi panas yang notabene-nya kita dapatkan dari kita membeli dari katakanlah kalau kita di Indonesia mostly kan dari PLN seperti itu ya. Nah, scoop 2 ini adalah energi atau gas atau apapun yang notabene kita beli dari pihak lain gitu ya, pihak luar daripada organisasi kita. Nah, maka energi itu terhitung ke dalam scoop 2. Nah, kita tidak membakarnya langsung ya. Kita tidak bakar itu di dalam ya kantor kita, tapi itu sudah diolah katakanlah di pembangkit listrik milik PLN misalnya dalam hal ini contohnya. Kemudian energi itu listrik itu didistribusikan ke dalam headquarter kita, ke kantor kita, ke tower-tower yang kita punya. Nah, ini adalah scoop 2. Dan tentu kita tahu bahwa di pembangkit listriknya di sana itu ada emisi yang dihasilkan oleh contoh dalam hal ini tadi PLN itu sendiri. Nah, inilah scoop 2. Dia adalah energinya kita gunakan tapi tidak dibakar di tempat kita, tapi dibakar di pembangkit milik
ya vendor atau penyalur ya tadi yang kita beli gitu energinya. Nah, sedangkan scoop 3 ini yang menarik juga nih sebenarnya. Scoop 3 ini adalah emisi yang tidak langsung. Jadi bukan dari energi juga atau bukan kita bakar di site kita sendiri gitu ya. Nah, tapi sebenarnya biasanya scoop 3 ini yang paling besar, mostly gitu. Dan kompleks sebenarnya. Karena kenapa? Dia terdiri dari misalnya rantai pasok. Kemudian transportasi dalam konteks misalnya perjalanan dinas keluar kota atau kita misalnya commuting pakai public transport gitu. Misalnya contoh naik MRT atau naik Gojek atau kita misalnya naik taksi. Nah, ini masuknya ke dalam scoop 3. Dan perjalanan dinas naik pesawat, kapal ya atau travel. Nah, itu masuknya ke scoop 3. Bahkan mungkin misalnya emisi dari penggunaan produk kita gitu ya oleh konsumen itu juga masuk ke dalam scoop 3. Nah, scoop 3 ini biasanya bisa 70 sampai 80% sebenarnya dari total emisi suatu perusahaan. Makanya ini menjadi menarik karena pada dasarnya scoop 3 ini sekarang masih bersifat voluntary. Nah, memang biasanya pada saat di ISO kan itu perlu tetap ada eh, apa ya bagian-bagian atau indikator yang kita harus mendeklar hal tersebut. Tapi memang ya yang paling wajib untuk kita lihat gitu adalah apa yang memang langsung kita hasilkan emisinya. Mulai dari scoop 1 atau scoop 2 yang tadi energi yang kita gunakan adalah suatu emisi juga dari vendor tadi yang kita beli seperti itu. Nah, memang GHG protokol ini dia itu memang membantu organisasi untuk mengidentifikasi. Jadi mulai dari identifikasi, kemudian dihitung sampai dengan melaporkan semua emisi yang ada mulai dari scoop 1, scoop 2, scoop 3 ini. Dan ini adalah agar dapat dibandingkan per tahun seperti apa perbedaannya. Misalnya mungkin tahun ini anggaplah 1 ton ekuivalen gitu ya carbon emission. Nah, harapannya kan di tahun depan akan menurun. Misalnya, oh, oke, 800.000 tahun depan, Pak. Nah, itu setiap tahun harus dihitung dan diverifikasi jika kita memang ingin data itu bisa valid. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita lihat GHG protokol ini, kita akan melihat ketiga scoop itu. Jadi mulai dari scoop 1, emisi langsung, scoop 2 yang biasanya berupa dari energi yang kita beli, atau scoop 3, emisi tidak langsung ya. Rantai pasok, transportasi, atau perjalanan dinas itu masuk ke scoop 3. Atau ya dari material yang kita gunakan, misalnya konstruksi ya, perusahaan konstruksi. Material-material yang mereka pakai dari vendor-vendor atau supplier bahan-bahan bangunannya, nah itu masuk ke scoop 3 seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba membahas terkait dengan ini clear ya, saya rasa. Kenapa tadi kita harus menginventarisasi dan sampai dengan GHG protokol. Sekarang kita akan coba lihat dari segi ISO-nya. Nah, ini yang menarik. ISO 14064. ISO eh, ISO 14064. Oke, ISO 14064 gitu. Nah, kita akan coba lihat dari segi ISO 14064 ini. Yang pertama, tentu dengan ISO ini apa yang akan dihasilkan oleh sebuah perusahaan ya adalah menjadi kredibel karena diverifikasi ya. Satu, tentu kredibel. Kredibel karena apa? Karena diverifikasi. Oke. Kemudian yang kedua, tentu bagian satu atau ISO ini kan dia ada tiga yang tadi saya bilang ya. Jadi kita buat ini ada 14064 Nah, ini untuk melihat dari segi organisasinya. Nah, kemudian ada ISO ini sama ya, 14064 tapi dia strip 2. Nah, ini biasa untuk proyek-proyek atau inisiatif untuk penurunan emisinya. Saya tulis saja proyek ya. Proyek penurunan emisi. Nah, kemudian, oke ini 14064. Oke, ini biar clear. Kemudian di sini adalah 14064. Nah, ini adalah untuk
verifikasi atau validasi ya, verifikasi. Oke. Nah, ini adalah aspek-aspek yang dilihat dari segi ISO 14064 ini. Jadi, sekarang kita coba bahas ya ini peran pentingnya tentunya. Jadi, kalau tadi kita udah bahas tentang GHG protokol, nah sekarang adalah ISO 14064-nya. Jadi, kalau GHG protokol itu adalah framework untuk kita menghitung ya, ISO 14064 ini adalah framework untuk kita memastikan bahwa hitungan itu bisa dipercaya dan valid seperti itu. Jadi tadi GHG protokol adalah untuk kita menghitung, ISO ini adalah untuk memvalidasi bahwa memang oke, datanya benar, bisa dipercaya dan bisa dideklar kepada publik atau investor ya. Ya market tentu akan melihat hal ini. Nah, jadi ISO 14064 ini ya kita tahu bahwa itu diterbitkan oleh International Organization for Standardization ya. Jadi itu adalah kepanjangan ISO dan dia terdiri dari tiga aspek besar ini yang saya sebut. Jadi kalau ISO 14064 ya itu adalah untuk organisasi. Biasanya ini digunakan untuk menghitung data dan melaporkan emisi gas rumah kaca yang dimiliki pada level organisasi. Nah, di sini kita akan mencoba mendefinisikan di dalam ISO ini ya, 14064 ini, kita akan mendefinisikan batasan organisasinya seperti apa. Jadi dalam artian batasannya ini seperti ini. Objek auditnya akan apa saja? Misalnya kita hanya memilih headquarter atau kita memilih katakanlah ada headquarter dan ada ruas jalan tol misalnya yang memang dikelola oleh organisasi tersebut. Nah, ini ditentukan batasan-batasannya. Kemudian di sini kita juga melihat gitu ya, jenis-jenis gas apa saja yang memang kita hitung gitu. Ya, tadi ya sebenarnya banyak sekali CO2, metan dan lain sebagainya. Ini dilihat dan dipilih dan ditentukan sebagai batasan organisasi tersebut. Kemudian metode perhitungannya seperti apa dan faktor emisi yang digunakan seperti apa. Nah, tentu ini ada standar-standarnya sendiri ya tadi yang memang menjadi acuan kita dari guideline GHG protokol atau di ISO 14064 1, 2 dan 3 gitu. Nah, ini sebenarnya 14064 ini ya setara dengan laporan emisi perusahaan. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian di ISO 14062 ini adalah untuk proyek. Dalam artian ini digunakan untuk menilai atau memverifikasi proyek yang memang dirancang khusus untuk penurunan emisi karbon. Nah, biasanya kalau organisasi sudah menghitung nih 14061-nya udah tahu berapa nih emisi yang kita hasilkan. Nah, biasanya bisa jadi kalau kita di 14062 ini kita oke, kita pengen ada inisiatif nih untuk nurunin karbonnya kayak apa. Katakanlah kita bikin nih pembangkit listrik solar PV di waduk misalnya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai inisiatif proyek penurunan emisi dan itu diverifikasinya menggunakan ISO 14062 ini. Jadi contohnya itu proyek efisiensi energi atau misalnya menanam pohon mangrove gitu ya. Tapi itu dilakukan setelah kita inventarisasi dulu yang awal, kita tahu seperti apa posisi kita, barulah kemudian kita bikin inisiatif tersebut. Jadi bukan wow yang udah lama bersepuluh tahun, 5 tahun yang lalu kita tanam tiba-tiba di ISO kan itu masih kurang relevan. Jadi memang pada saat kita tahu apa dan kita tahu inisiatif strategi apa yang akan kita lakukan. Nah, barulah kita kemudian lakukan verifikasinya menggunakan ISO 14062 ini. Ya, saya rasa sekarang banyak sekali yang dilakukan ya tadi ya. Mungkin membangun solar PV ya atau memang misalnya ya katakanlah membangun geothermal dan lain sebagainya atau ya nanam mangrove paling common juga. Nah, ini adalah contoh proyek-proyek yang akhirnya bisa di ISO-kan dengan ISO 14062 ini. Dan yang ketiga, yaitu adalah 14063. Ini adalah untuk verifikasi dan validasi data yang dimiliki oleh organisasi. Jadi di sini akan dilihat bahwa oh oke, memang data yang ada ini benar, keabsahan datanya, hasil hitungnya semuanya diverifikasi oleh pihak ketiga ISO dan disinilah kredibilitas dari ESG itu diuji akan dilihat sejauh apa ya organisasi itu benar-benar ya tadi setelah menghitung lantas seperti apa inisiatifnya ya nantinya di situ akan terlihat sebenarnya sejauh apa komitmen dan keseriusan daripada organisasi atau perusahaan untuk melakukan dekarbonisasi atau menurunkan emisi karbonnya. Jadi dengan kata lain ya kita bisa membandingkan
GHG protokol itu adalah bagaimana cara menghitung, sedangkan ISO 14064 ini bagaimana kita membuktikan hasilnya itu valid. Itu yang paling penting. Jadi apabila perusahaan sudah menerapkan ISO 14064 ini, tentu mereka bisa memberikan ya report ya, menunjukkan ke investor bahwa ya data kami ini sudah diverifikasi oleh lembaga independen. Data kami benar gitu ya. Bahkan ada contoh kami di ESG kami mendampingi organisasi perusahaan-perusahaan untuk melakukan penurunan emisi karbon, melakukan program dekarbonisasi, mulai dari training sampai dengan membuatkan roadmap-nya penurunan emisinya, kita inventarisasi emisi karbonnya, kita tentukan tadi semua batasan, baseline, dan lain sebagainya, sampai dengan ada yang namanya kalau di dalam inventarisasi karbon atau penurunan emisi karbon, kita akan buatkan MACC atau Marginal Abatement Cost Curve. Kita di situ akan lihat program atau strategi apa saja yang bisa dilakukan oleh organisasi tersebut, dalam hal ini organisasi Bapak Ibu atau teman-teman semuanya, mana yang paling misalnya high cost tapi misalnya oke, impact emisinya besar gitu penurunannya, atau mungkin dia low cost tapi emisinya bisa besar seperti itu. Nah, sehingga nanti manajemen ya atau top leader mereka bisa lihat, oh oke, sepertinya saya akan memilih yang A, yang B, yang C, inisiatif yang mana. Itu dilakukan di dalam program dekarbonisasi. Jadi kita paham ya sekarang tadi kenapa itu penting, kemudian GHG protokol, dan sampai dengan ke ISO 14064 ini. Jadi ini tentu ilmu yang sangat menarik ya teman-teman semuanya. Jadi kalau kita lihat ya hubungan antara GHG protokol dan ISO ini, kita bisa lihat itu bahwa GHG itu dan ISO ini bukan dua hal yang bersaing ya. Jadi kita nggak bisa berpikir kayak oh oke, saya maunya ISO, oh saya maunya GHG. Sebenarnya ini bukan dua hal yang saling bersaing gitu. Tapi kedua hal ini adalah saling melengkapi. Pada dasarnya GHG protokol dan ISO 14064 ini saling melengkapi satu sama lain. Jadi GHG protokol itu membantu kita untuk menghitung dengan benar, sedangkan ISO itu memastikan hasilnya kredibel dan konsisten. Itu yang paling penting, kredibel dan konsisten. Jadi kalau diibaratkan, GHG protokol ini seperti membuat laporan keuangan internal ya. GHG protokol itu kayak kita bikin laporan keuangan internal, sedangkan ISO itu adalah proses audit eksternal terhadap ya tadi laporan keuangan kita. Jadi sehingga pada saat sudah diaudit secara eksternal, oke, sah gitu udah nantinya di mata investor atau even regulator gitu. Kalau kita tahu ada carbon tax dan lain sebagainya, bagaimana pada saat kita mengekspor akhirnya negara tersebut tahu kita telah melakukan inisiatif penurunan emisi, itu terbukti apabila inventarisasi emisi karbon yang kita lakukan sudah diverifikasi oleh lembaga independen yang ada menjadi pihak ketiga gitu ya. Jadi posisinya di sini ada user katakanlah ya, organisasi atau perusahaan, kemudian biasanya ada konsultan yang mendampingi penurunan emisi ini, dan kemudian ada pihak ketiga atau verifikator dalam hal ini. Kira-kira seperti itu teman-teman semuanya. Jadi kita akan coba melihat sebuah case study nih. Dan ini contohnya adalah Pertamina. Ini paling common kenapa? Memang karena kita paling gampang lah ya, kita paling kebayang nih kalau Pertamina, karena setiap hari kita ngelihat, dan even bahkan di top of mind kita lah kalau udah ngomong Pertamina, oke, kita paham lah perusahaan itu gitu ya. Jadi case Pertamina ini sebenarnya menarik gitu. Jadi kita coba lihat dari segi Pertamina as perusahaan ya, secara nasional kita tahu dia adalah perusahaan energi. Ya, mulai dari gas ya, mulai dari minyak segala macam, ini benar-benar hulu ke hilir ini Pertamina punya gitu. Nah, Pertamina ini punya target penurunan emisi itu sebesar 30%. 30% itu pada tahun 2030, which is 5 tahun lagi. Ini udah beberapa kali nih saya mention di sesi-sesi sebelumnya, dan ini supaya relate ya. Kita mencoba merefer lagi. Jadi Pertamina punya target penurunan emisi itu 30% pada tahun 2030, which is 5 tahun lagi. Nah, untuk itu mereka ini sebenarnya sudah menyusun inventarisasi emisi mereka mulai dari scoop 1, scoop 2, scoop 3, bahkan sudah diverifikasi. Dan yang menarik adalah sebenarnya di tahun 2022 itu ada surat edaran Menteri BUMN. Pada saat itu yang masih menjabat Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Sekarang kan sudah bukan menjadi kementerian lagi, sudah BP BUMN ya. Tapi dulu pada saat masih menjadi kementerian, di tahun 2022 itu keluar aturan atau surat edaran Menteri BUMN bahwa perusahaan BUMN itu harus dan wajib melakukan dekarbonisasi. Dan dimulai dari 7 perusahaan sebagai pilot project.
Salah satunya adalah PLN, ada Pertamina. Nah, itu perusahaan yang memang cukup kita tahu pasti besar emisi karbonnya. Dan di luar itu bahkan perusahaan-perusahaan BUMN yang lain juga akhirnya mengikuti gitu. Di 2023 gitu ya, kami menghandle Hutama Karya dan bahkan setelah itu juga kami menghandle Waskita. Jadi ini adalah contoh bahwa perusahaan BUMN akhirnya melakukan proses penurunan emisi karbon ini atau dekarbonisasi ini. Bahkan sampai dengan di ISO-kan. Itu yang kami lakukan juga di ESG USG. Jadi bagaimana perusahaan akhirnya paham bahwa mereka harus gitu ya melakukan itu. Nah, ini contohnya tadi kalau kita ngomong Pertamina, mereka memang sudah melakukan itu. Mereka inventarisasikan sampai dengan diverifikasi ISO-nya. Jadi kalau di scoop 1, contohnya kalau kita ngomong, oke, Pertamina ini scoop satunya apa sih? Scoop 1 Pertamina tentu adalah dari pembakaran di kilang minyak mereka nih contohnya. Di kilang minyak itu ada pembakaran dan dari sumur produksi itu adalah emisi yang langsung mereka hasilkan. Kalau di tempat ya di site-site minyak itu biasanya kan apalagi ada tuh yang kalau kita lihat dari jarak jauh wah, udah kayak obor gitu ya kebakaran. Nah, itu salah satu contoh emisi yang mereka hasilkan secara langsung di dalam kilangnya itu. Di sumur tempat mereka produksi minyak itu adalah scoop 1 emisi langsungnya. Kemudian scoop 2-nya apa? Ya listrik. Karena kan di pabrik tadi di kilang minyak mereka menggunakan listrik untuk beroperasi atau misalnya ya ke kantor-kantornya ke bangunan-bangunan yang ada itu dibeli dari dalam hal ini misalnya ya sesama BUMN, PLN. Itu adalah masuk ke scoop 2 listrik atau energi yang dibeli tadi ya untuk operasional daripada Pertamina. Nah, kemudian scoop 3-nya ini mencakup misalnya distribusi. Nah, distribusi BBM ya, bahan bakar migas yang dimiliki, itu distribusinya, kemudian transportasi, sampai dengan bahkan penggunaan produk oleh konsumen. Itu masuk ke dalam scoop 3-nya Pertamina. Luar biasa coba, besar sekali kan, apalagi kalau kita ngomong sampai ke uh, konsumsinya konsumen gitu ya, produk ini digunakan konsumen itu masuk ke scoop 3. So, dengan kombinasi GHG protokol dan ISO 14064, maka Pertamina akhirnya bisa menunjukkan roadmap dekarbonisasi yang konkret gitu. Jadi bukan hanya janji atau greenwashing, mereka punya roadmap yang konkret. Oke, kita baseline-nya tadi ya udah jelas ada targetnya untuk menurunkan 30% di tahun 2030. Maka mereka itu berbasis dengan data, dengan keakuratan hasil-hasil yang sudah diinventarisasi tadi, maka mereka punya roadmap yang jelas, yang clear, yang terukur. Jadi bukan hanya janji, tapi juga berbasis kepada data yang bisa diaudit. Karena akhirnya kan sudah diverifikasi oleh pihak atau lembaga independen tadi. Ini adalah contoh gitu ya dari case study Pertamina. Kalau kita pengen bahas ya, misalnya tentang oke, gimana sih quick win-nya gitu. Jadi memang kalau kita lihat ya dalam hal penurunan emisi karbon, perhitungan ya inventarisasi karbon ini, tentu ada tantangannya dan mungkin juga tidak simple gitu ya tantangannya. Pertama, data ya. Data itu banyak sebenarnya perusahaan itu belum punya sistem pengumpulan data yang terintegrasi. Jadi bingung gitu kalau misalnya, waduh harus nyari data emisi kendaraan dinas ya, harus ngambil data chiller dan lain sebagainya. Ini mungkin agak kesulitan kalau perusahaan itu nggak mengumpulkan data atau tidak ada ya itulah pengumpulan data yang secara terintegrasi biasa dilakukan oleh organisasi. Maka itu akan menjadi kendala. Karena pengumpulan data energi atau bahan bakar yang rapi, ya itu tentu akan sangat membantu gitu untuk organisasi tadi bisa melakukan verifikasi atau proses lah inventarisasi yang akan berjalan. Kedua itu adalah awareness. Jadi awareness ini, jadi banyak sekali kita temukan kami ya di YSUSG juga pada saat kita melakukan program dekarbonisasi, kenapa di awal justru kita lakukan training. Kita berikan training kepada SDM yang ada di organisasi tersebut, lintas divisi bahkan ya, dari berbagai anak perusahaan itu diajak oleh ya as a holding ini mereka mengajak dan mewajibkan orang-orang tertentu yang in charge gitu ya, yang akan dalam proses penyusunan roadmap ini akan in charge, mereka wajibkan gitu. Karena kenapa? Agar mereka aware gitu. Karena memang sekarang kendalanya adalah ya awareness ini bisa dibilang cukup rendah antar divisi gitu ya. Atau ya anak perusahaan masih kurang paham bahwa emisi karbon ini harus diturunkan. Kenapa itu penting? Bagaimana metodologinya? Apa kontribusi mereka? Karena contoh saja perusahaan sebesar BUMN gitu ya, pada saat mereka ingin mengambil data, mengaudit, otomatis mereka akan mengambil data itu dari banyak pihak ya. Misalnya kantor cabang gitu ya, atau yang di proyek. Kan orangnya beda-beda gitu. Tapi apabila orang-orang di proyek itu tidak paham ya,
Proyek dalam hari ini mereka melakukan proyek pembangunan gitu ya, bukan proyek penurunan emisi karbon. Proyek pembangunan gitu. Nah, orang yang di proyek kan beda sama orang yang di headquarter. Nah, inilah kenapa semua orang ini harus punya awareness dan pemahaman yang sama sehingga bisa saling membantu seperti itu harapannya. Tentu pada saat datanya sudah dikumpulkan, nah barulah kemudian bisa diproses data tersebut. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan rantai pasok. Jadi scoop 3 ini kan sebenarnya sulit lah, lumayan cukup sulit untuk bisa diidentifikasi atau bahkan ya dilihat lebih lanjut lah. Karena kenapa? Kita akan melibatkan misalnya supplier. Kita akan melibatkan pelanggan yang mana kekuatan kita untuk bisa mengakses ya ke arah sana misalnya ke supplier. Katakanlah perusahaan konstruksi mereka menggunakan sangat banyak material, ratusan ya atau ribuan material yang berbeda. Bayangkan apakah mungkin mereka bisa menarik data semua supplier itu punya sumber emisinya berapa berapa emisi yang dihasilkan dari material tersebut. Ini kan agak lumayan sulit memang. Nah, inilah tantangan yang ada. Tapi memang kalau kita pengen melakukan quick win untuk organisasi kita, ya kita bisa mulai dari misalnya kita kumpulkan data listrik kita ya atau data tagihan ya listrik pasti otomatis data tagihan bulanan kita dari PLN contohnya kita coba mulai kumpulkan atau data bahan bakar kita misalnya ngisi bensin entah itu diesel atau ya Pertamax misalnya dari Pertamina itu coba kita mulai hitung berapa konsumsinya, berapa liter yang kita isi setiap bulannya gitu. Nah, itu kita coba mulai simpan dari sekarang. Ini quick win lah yang bisa dilakukan organisasi teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Jadi kita nggak ngomong skala organisasinya, tapi kita ngomong apa quick win yang paling bisa kita lakukan saat ini. Kemudian ya kalau di kantor gitu ya coba mulai dicatat tuh misalnya punya genset. Gensetnya berapa banyak diesel ya atau ya itulah bahan bakar yang digunakan untuk genset itu dinyalakan. Berapa kali dinyalakannya dalam sebulan. Nah, itu bisa dihitung nanti akan kelihatan berapa besar emisi yang dimiliki gitu ya oleh organisasi kita. Dan cobalah kita mulai audit sederhana gitu, kita hitung gitu ya. Nanti kita bisa lihat formula-formulanya. Kita cari di internet juga sekarang keluar faktor emisinya bagaimana ya cara perhitungannya atau bahkan banyak sekarang platform-platform online yang bisa kita hitung. Oh, oke, kalau listriknya segini dalam KWH-nya sekian misalnya ya dalam satu bulan berapa sih ton atau ya karbon emisi yang dihasilkan itu bisa kelihatan. Jadi dari sana organisasi atau perusahaan teman-teman semuanya Bapak Ibu itu kita bisa hitung baseline-nya gitu. Sehingga kita bisa coba menurunkan intensitas energi yang kita pakai dan tentu akan berdampak kepada penurunan emisi. Jadi coba sekarang kita lihat gitu ya. Tentunya akuntansi emisi ini atau perhitungan atau inventarisasi emisi ini menjadi sangat penting dan ini adalah pondasi dalam kita melakukan dekarbonisasi. Jadi kita tahu tadi kalau GHG protokol akan membantu kita, mengguide kita untuk bisa menghitung dengan benar. Tapi ISO 14064 ini tidak kalah penting, which is melengkapi dan dia akan menghasilkan bahwa oke, hasil perhitungannya ini bisa diverifikasi dan kredibel gitu ya. Datanya bisa divalidasi, akurat seperti itu. Jadi memang semua strategi organisasi ya untuk bisa mencapai net zero, anggaplah berapapun target penurunannya, berapa katakanlah tadi Pertamina 30% atau nanti di 2040 berapa persen, ini semua tentu harus dimulai dari satu langkah kecil, dari small steps ya. Dan tentu small steps itu harus kita mulai dari data-data yang akurat dan bisa dipercaya sehingga semua langkah yang kita lakukan itu valid dan kita akan lebih mudah nanti ke depannya untuk bisa melakukan verifikasi. Jadi coba ya teman-teman semuanya Bapak Ibu coba lihatlah kembali ke dalam ke organisasinya. Apakah organisasinya itu sudah punya gambaran berapa banyak emisi karbon yang dihasilkan dari proses operasionalnya, misalnya punya ruko aja. Oke, berapa banyak yang udah dihasilkan emisinya dalam ya kantor itu gitu ya dalam setahun gitu itu bisa dihitung jadi coba kita mulai dari sana mulai dari hal-hal sederhana listriknya seberapa besar bahan bakarnya seberapa banyak seberapa sering perjalanan dinasnya sejauh apa nah itu dari situ kita bisa mencoba mendata kita bisa mengukur dan pada akhirnya apa pada saat kita tahu ya kita bisa memperbaikinya gitu ya karena seperti tadi yang saya sampaikan di awal kita tidak bisa memanage sesuatu yang tidak kita ukur. Kita tidak tahu gambarannya seperti apa. Maka kalau dibilang kita punya goals, punya target, ya bingung juga targetnya gimana, cara mencapai targetnya seperti apa. Wong kita aja nggak ngerti gitu sekarang kitanya di mana. Inilah
kenapa penting kita harus reflect gitu ke diri kita, ke organisasi kita gitu ya. Jadi saya rasa tentu ini akan sangat membuka ya wawasan teman-teman semuanya Bapak Ibu dan memberikan insight pastinya. Oh oke, ternyata kalau kita ngomong tadi gitu ya untuk penurunan emisi ini ya ini ya kita lihat ya bahwa kenapa dia harus dan menjadi penting. Ada GHG protokol, scoop 1, scoop 2, scoop 3 tadi sudah kita bahas dan semoga tentu dari sesi ya hari ini ya Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa mendapatkan insight yang baru dan mungkin bisa di-share tentunya ke teman-teman atau mungkin katakanlah Bapak Ibu sebagai staff gitu bisa memberikan inisiatif kepada atasannya ya, middle management atau top leader bahwa Pak, sepertinya kita harus melakukan ini dan lain sebagainya. Tentu itu semua dimulai dari langkah kecil. Oke, Bapak Ibu semuanya terima kasih banyak sudah bergabung di sesi kali ini. Salam dari saya Bro ESG. Sampai ketemu lagi.